Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Cendikia dengan NIM 210104016. Izin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis jenis-jenis frasa dalam cerpen ijazah karya MH Ainun Najib. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Frasa merupakan kelompok kata yang terdapat dari dua kata atau lebih. Keraf 1984 halaman 138 dalam Suhardi 2013 menyatakan frasa merupakan struktur dari dua kata atau lebih. Dua di antaranya dapat menjadi inti atau hanya satu yang dapat menjadi inti. Frasa terdiri dari dua kata atau lebih yang memenuhi salah satu fungsi yang termasuk dalam sintaksis. Care 2015. Keberadaan frasa dapat berdiri sendiri, artinya tidak bergantung pada satuan bahasa lain. Namun, suatu frasa dapat pula berada dalam kalimat dengan mengisi fungsi sintaksis tertentu, misalnya mengisi fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Rahmatul dan Nafilah 2022. Frasa berdasarkan kedudukan unsurnya terbagi dalam dua golongan, yaitu frasa subordinatif dan koordinatif menurut Ningrum dan Utomo 2021. Yang B. Rumusan masalah. Yang pertama, jenis-jenis frasa yang terdapat pada cerita pendek ijazah karya MH Ainun Najib. Yang C. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui jenis frasa yang terdapat pada cerita pendek ijazah karya MH Ainun Najib. Selanjutnya, bab 2. Metode penelitian. Penelitian penggunaan frasa dalam cerpen ijazah karya MH Ainun Najib menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Parwati dalam Aryadi dan Utomo 2020 mengemukakan bahwa penelitian yang berusaha menjelaskan serta memberikan gambaran pada sebuah objek kajian, kemudian mendeskripsikan data secara kualitatif yang ditemukan melalui prosedur deskriptif dapat disebut sebagai penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif deskriptif akan dipaparkan secara deskriptif yang berbentuk sebuah deskripsi dengan menggunakan jenis penelitian ini dan bertujuan untuk mendeskripsikan frasa yang dikemukakan ke dalam bentuk uraian atau penjelasan yang dituliskan di bawahnya untuk mempermudah pemahaman. Karya sastra berbentuk cerpen dalam judul ijazah karya MH Ainun Najib yang diperoleh dari media online sebagai objek yang digunakan pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan merupakan kalimat-kalimat yang terdapat pada frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan adverbial di dalamnya. Data-data tersebut diperoleh dari sumber data tertulis berupa karya sastra cerita pendek berjudul Ijazah karya MH Ainun Najib yang diperoleh dari romantis.com. Satria 2017. Selanjutnya, bab 3. Pembahasan. Jenis-jenis frasa dalam cerpen ijazah karya MH Ainun Najib. Yang pertama, analisis frasa nomina. Frasa nomina merupakan satuan yang dibentuk dari dua kata atau lebih memiliki inti frasa berupa sebuah nomina atau kata benda. Supriyadi 2014. Frasa nomina dapat dikatakan frasa modikatif yang terdiri dari kelas kata nomina sebagai induk atau utama dan unsur sebagai perluasan lain yang memiliki hubungan subordinatif dengan induk kata, yaitu adjektiva, verba, numeralia, demonstratif, pronominal, artikula, frasa preposisi, frasa dengan artikula, frasa preposisi, frasa dengan yang, ya, atau frasa lain. Adi Tiwan 2020. Berdasarkan analisis frasa nomina yang dikemukakan pada cerpen ijazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sepedanya langsung dibaringkan karena agaknya tak ada tangkai besi penyangganya. Frasa tangkai besi pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa nomina karena inti dari frasa tersebut berupa nomina atau kata benda.
Kata tangkai besi dikatakan sebagai frasa nomina karena terdiri dari nomina-nomina. Makna leksikal dari kata tangkai adalah gagang atau pegangan suatu benda. Sedangkan makna leksikal dari kata besi yang diartikan sebagai sebuah logam yang banyak dipakai dalam keseharian. Selain itu, makna gramatikal yang dapat dikaitkan dengan frasa tangkai besi adalah sebuah besi yang menjadi penyangga sepeda. Selanjutnya, yang kedua, kamarku ini bersih dari alas kaki, mesti dicopot di depan pintu. Frasa alas kaki pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa nomina karena inti dari frasa tersebut adalah kata benda atau nomina. Frasa alas kaki terbentuk atas nomina-nomina. Makna leksikal dari kata alas adalah sebuah dasar atau fondasi, sedangkan makna leksikal dari kata kaki adalah salah satu anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan. Selain itu, makna gramatikal dari alas kaki adalah sebuah benda yang biasanya digunakan untuk memberikan kenyamanan kaki ketika berjalan, misalnya adalah sepatu atau sendal. Yang ketiga, tanpa meletakkan tumpukan kertas di sebelah tangannya itu, segera bola matanya beredar ke segenap penjuru ruangan kamarku. Frasa bola mata pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa nomina, karena inti dari frasa tersebut adalah nomina atau kata benda. Makna leksikal dari kata bola adalah sebuah benda yang biasanya digunakan untuk olahraga seperti sepak bola. Sedangkan frasa leksikal dari kata mata ialah bagian tubuh yang dapat berfungsi sebagai indera penglihatan. Selain itu, makna gramatikal dari bola mata adalah bagian dari mata yang berbentuk menyerupai sebuah bola yang dapat bergerak yang terletak di dalam mata. Yang keempat, dan rambutnya yang lurus dan jarang basah kuyup oleh minyak rambut. Frasa minyak rambut pada klausa di atas termasuk ke dalam frasa nomina karena inti frasa tersebut adalah nomina atau kata benda. Makna leksikal dari kata minyak adalah sebuah cairan yang bersifat organik yang tak dapat bercampur dengan air. Sedangkan makna leksikal dari kata rambut adalah sesuatu yang mewujudnya seperti benang yang tumbuh pada kulit makhluk hidup, terutama pada manusia atau hewan. Selain itu, makna gramatikal dari kata minyak rambut adalah sebuah produk yang berbentuk cair dan berfungsi untuk menata rambut. Yang kelima, kalau mau mendekati cewek ialah bagaimana belajar cara memakai kaos kaki. Frasa kaos kaki pada klausa di atas termasuk ke dalam frasa nomina karena inti frasa tersebut adalah nomina atau kata benda. Makna leksikal dari kata kaos adalah sejenis pakaian yang sederhana dan ringan yang digunakan untuk tubuh bagian atas. Sedangkan makna leksikal dari kata kaki adalah anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan. Selain itu, makna gramatikal dari frasa kaos kaki adalah sebuah pakaian yang digunakan pada kaki yang biasanya dipakai sebelum memakai sepatu. Yang kedua, analisis frasa verba. Frasa verba merupakan suatu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki sifat frasa berupa kata kerja atau verba. Supriyadi 2014. Secara sintaksis, kategori frasa adalah kata yang apabila dikaitkan dengan kalimat dapat berfungsi sebagai sebuah predikat. Oktarani 2014. Berdasarkan analisis frasa verba yang ditemukan dalam cerpen ijazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia sibuk dan ketat menggenggam hasil masa silamnya. Frasa ketat menggenggam pada kalimat di atas termasuk dalam frasa verbal karena inti dari frasa tersebut adalah kata kerja atau verba. Frasa tersebut juga memiliki makna sebuah pekerjaan. Yang kedua, sekarang saya sedang menunggu suratnya.
Frasa sedang menunggu pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa verba karena inti frasa dari frasa tersebut adalah kata kerja atau verba. Frasa tersebut juga menunjukkan makna sebuah pekerjaan. Yang ketiga, tapi dia ini tenang saja menginjak lantai ini dengan sepatu kumal yang tak karuan warnanya dan tak karuan bentuknya oleh sejalan sol-sol. Frasa menginjak lantai termasuk dalam frasa verba karena inti dari frasa tersebut adalah kata kerja atau verba. Frasa tersebut juga menunjukkan makna sebuah pekerjaan. Yang ketiga, analisis frasa adjektiva. Menurut Khairan dalam Makfungah dan Mukhlis 2019 menyatakan bahwa sebuah satuan dalam sintaksis yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang memiliki inti frasa berupa kata sifat dan mampu menggantikan kategori-kategori dari adjektiva disebut sebagai frasa adjektiva. Berdasarkan analisis, frasa adjektiva yang ditemukan dalam cerpen ijazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tapi dia ini tenang saja menginjak lantai ini dengan sepatu kumal yang tak karuan warnanya. Frasa sepatu kumal pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adjektiva karena frasa tersebut mengandung kata sifat atau adjektiva. Frasa tersebut menjelaskan sifat dari objek yang ada pada kalimat. Yang kedua, wajah kawanku Bambang ini agak kurang buruk. Frasa agak kurang buruk pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adjektiva karena frasa tersebut mengandung kata sifat atau adjektiva. Frasa tersebut menjelaskan sifat dari objek yang ada pada kalimat tersebut. Yang ketiga, gambar itu amat buruk. Frasa amat buruk pada kalimat ini atas termasuk ke dalam frasa adjektiva karena frasa tersebut mengundang kata atau sifat atau adjektiva. Frasa tersebut menggambarkan sifat dari objek yang tertera dalam kalimat. Selanjutnya, yang keempat, puisi-puisi biasanya tak banyak soal baik atau buruk dan lagi sungkar dibedakan mana puisi buatan orang gila dan mana yang ditulis orang waras. Pada frasa baik atau buruk pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adjektiva karena di dalamnya mengandung kata sifat atau adjektiva. Frasa tersebut menjelaskan sifat dari objek yang ada pada kalimat. Yang kelima, untuk menunggu jam 5 ia memilih tempat yang tenang ialah kuburan. Frasa yang tenang pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adjektiva karena frasa tersebut mengandung kata sifat atau adjektiva. Frasa tersebut menjelaskan mengenai sifat pada objek. Yang keempat, analisis frasa numeralia. Frasa numeralia adalah sebuah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki inti frasa berupa numeralia atau kata bilangan. Supriyadi 2014. Berdasarkan analisis, frasa numeralia yang ditemukan pada cerpen ijazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 bulan sudah Hardi ditahan karena ikut-ikutan memelopori demonstrasi mahasiswa, tapi baru hari ini Bambang mengetahuinya. Frasa 3 bulan pada kalimat di atas termasuk dalam frasa numeralia karena frasa tersebut mengandung angka atau bilangan. Frasa tersebut menjelaskan mengenai jumlah. Yang kelima, analisis frasa adverbia. Frasa adverbia adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang memiliki kegunaan yang sama dengan kata keterangan yang cenderung menempati fungsi K dalam sebuah klausa. Supriyadi 2014. Adverbia dalam tataran frasa berfungsi sebagai kata yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain.
Nurhamidah dan Faznur 2018 berdasarkan analisis frasa adverbia yang ditemukan pada cerpen ijazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari dulu aku selalu ingin mendekati anak putri, katanya lagi. Frasa dari dulu pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adverbial karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut memberi keterangan pada pernyataan tokoh aku yang menunjukkan keterangan waktu pada suatu hal yang terjadi pada subjek. Yang kedua, aku membolak-balik kertas di atas lampu. Frasa di atas lampu pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adverbia karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut memberi keterangan pada kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dan kata nomina yang berfungsi sebagai objek serta menunjukkan keterangan tempat terjadinya peristiwa yang terjadi pada subjek. Selanjutnya, yang ketiga, kemudian di bawah pohon beringin, Jalan Sultan Agung, ia berhenti untuk menyemir sepatunya dan menyimaki rambutnya. Frasa di bawah pohon beringin, Jalan Sultan Agung pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adverbia karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut memberikan keterangan tempat pada subjek dan juga kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Frasa tersebut menunjukkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa yang dialami subjek. Yang keempat, ia mengempaskan tubuhnya di kursi. Frasa di kursi pada kalimat di atas termasuk ke dalam frasa adverbia karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut memberikan keterangan pada kata kerja. Frasa tersebut menunjukkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa yang dialami subjek. Yang kelima, Fiknekku yang hampir setahun yang rupanya diberikan Bambang ini lalu dimuat oleh Cakrawal. Frasa hampir setahun pada kalimat di atas termasuk ke dalam golongan frasa adverbia karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut menunjukkan keterangan waktu pada suatu hal yang terjadi pada subjek. Yang keenam, kemudian berbulan-bulan ia menikmati kepatahannya ini. Pada frasa berbulan-bulan termasuk pada golongan keterangan. Oleh karena itu, frasa berbulan-bulan termasuk frasa adverbia. Frasa tersebut menunjukkan keterangan waktu pada suatu hal yang dialami oleh objek. Yang ketujuh, tapi beberapa tahun kemudian tak jelas apa yang berkembang dalam hidupnya. Kini ia makin sayup dari kenyataannya. Pada frasa beberapa tahun termasuk pada golongan keterangan, jadi frasa tersebut termasuk pada frasa adverbial. Frasa tersebut menunjukkan keterangan waktu pada suatu hal yang dilakukan oleh subjek. Yang kedelapan, untuk menunggu jam 5, ia memilih tempat yang tenang, ialah kuburan. Frasa jam 5 pada kalimat di atas termasuk dalam frasa adverbia karena frasa tersebut mengandung kata keterangan atau adverbia. Frasa tersebut menunjukkan keterangan waktu pada suatu hal yang dilakukan oleh subjek. Yang terakhir, bab 4 penutup. Yang A, simpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa satu objek kajian dalam ilmu sintaksis adalah frasa. Objek yang dikaji pada penelitian ini adalah sebuah karya sastra cerpen berjudul Ijazah karya M.H. Ainun Najib. Pada penelitian ini, penulis menganalisis kalimat yang terdapat penggunaan frasa di dalamnya. Dalam analisis frasa, penulis berfokus pada jenis frasa berdasarkan kelas katanya yang terdiri atas frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia dan atau bilangan, dan frasa adverbia atau keterangan. Pada cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib ditemukan data sejumlah 22 jenis frasa yang terbagi menjadi 5 frasa nomina, 3 frasa verba, 5 frasa adjektiva, 1 frasa numeralia, dan 8 frasa adverbial.
Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jenis frasa yang paling banyak ditemukan dan digunakan pada cerpen ijazah karya M.H. Ainun Nadjib adalah jenis frasa adverbia. Yang B. Saran. Setelah penelitian dilakukan, diharapkan pembaca mampu memahami isi analisis secara keseluruhan serta dapat menerapkannya dalam konteks kebahasaan. Kemudian diharapkan kepada penelitian berikutnya agar dapat melengkapi dan mengembangkan analisis frasa pada cerpen ijazah karya M.H. Ainun Nadjib ini, sehingga hasil analisisnya dapat lebih intensif. Penelitian yang telah dilakukan ini belum mencapai titik sempurna, maka diharapkan kepada pembaca dapat memberikan kritik serta saran agar kelak dapat menjadi sebuah acuan untuk memperbaiki penulisannya. Daftar pusaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.